Ya pemirsa, sesaat lagi kurang dari 20 menit akan segera digelar pemirsa pelantikan dari jajaran Kabinet Prabowo Gibran yang disebut dengan Kabinet Merah Putih. Di sini ada nantinya 48 kementerian dan menteri yang akan segera dilantik, di mana Kabinet Prabowo ini memiliki 14 kementerian baru dari total 48 kementerian. Dan memang pemirsa, jumlah ini lebih banyak dibandingkan era Jokowi yang hanya ada 34 kementerian. Lambai tangan Pak. Perubahan yang paling signifikan pemirsa adalah dipecahnya beberapa kementerian era Jokowi menjadi 2 hingga 3 kementerian baru. Tidak hanya itu, 4 kementerian koordinator baru, di mana Prabowo Gibran menambah 4 kementerian koordinator baru pemirsa. Di mana ada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang ketiga Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan keempat Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Prabowo juga mempertahankan 3 kementerian koordinator, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Bidang Perekonomian, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun ada 1 kementerian koordinator di era Jokowi dihapus, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan ketika itu. Bahkan tidak hanya itu pemirsa, ada kementerian yang dipecah menjadi 3, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, Kemendikbudristek, Dikti. Ini dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kedua ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan yang ketiga Kementerian Kebudayaan. Tidak hanya Kemendikbudristek Dikti pemirsa, Kementerian Hukum dan HAM juga dipecah menjadi 3. Yang pertama ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR juga dipecah menjadi 2, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya ada beberapa kementerian juga yang pecah menjadi 2, yaitu ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dipecah juga, dan ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dibagi juga menjadi 2, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga dibelah menjadi 2. Tidak hanya pemecahan dari kementerian pemirsa, Prabowo juga mengatakan adanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menempati tempat yang telah ditentukan. Ya pemirsa, sesaat lagi pelantikan ke-48 calon menteri akan segera dimulai di Istana Kepresidenan yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto. Bagus. Terima kasih Mas. Mana Mas Ayu?
Ya, pemirsa, sesaat lagi Selamat pagi, selamat pelantikan datang kepada akan para segera tamu dimulai, undangan. pemirsa. Kami sampaikan, Seluruh mohon izin calon menteri kepada yang akan para tamu dilantik undangan sudah segera mulai menempati berkumpul tempat dalam yang telah ruang disediakan aula karena Istana acara Kepresidenan pelantikan sesaat Jakarta lagi akan dimulai. untuk menjalankan pelantikan dari Kabinet Merah Putih. Sebanyak 48 kementerian dan 48 calon menteri akan segera dilantik. Menempati tempat yang telah disediakan. Sekali lagi kami infokan kepada para tamu undangan dan para pejabat yang akan dilantik, dimohon menempati tempat yang telah disediakan karena acara pelantikan sesaat lagi akan dimulai. Sekali lagi kami ingatkan kepada para tamu undangan, dimohon berkenan menempati tempat yang telah disediakan karena acara pelantikan saat lagi akan dimulai. Pemirsa, sambil menunggu pelantikan yang sesaat lagi segera dimulai, pemirsa, alasan mengapa dari susunan Kabinet Prabowo Gibran ini bertambah, pemirsa, karena jalan Prabowo membentuk kabinet ini terbuka lewat revisi undang-undang ketika itu, pemirsa, di nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan pada 19 September 2024. Sebelumnya ada pasal yang mengatakan pasal 15 Undang-Undang 39 hanya memungkinkan Presiden memiliki maksimal 34 kementerian demi reformasi birokrasi. Artinya ketika itu jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut dan diharapkan akan berkurang. Namun menurut naskah akademik yang diunggah Balai Legislasi atau Balik DPR, ketentuan soal 34 kementerian itu dianggap menyulitkan pemerintah mengoptimalkan kinerjanya guna mewujudkan tujuan negara yang dicita-citakan. Sekali lagi kami sampaikan kepada para tamu undangan dan pejabat yang akan dilantik menempati tempat yang telah disediakan untuk berdiri di nomor yang telah disediakan. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon perhatiannya. Kami berharap karena acara akan segera dimulai, kepada pejabat yang akan dilantik dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Dan kepada para undangan juga dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Atas perhatiannya, Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Sri, Bu, ini Bu. Nah, delay berarti. Sahaye lagi Mas Sahaye. Mana? Oh itu. Nih,
Balut. 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 Pak, lambat tangan, Pak. Ya pemirsa, kalau dirunut pemirsa dari kabinet dari masa ke masa, ini kabinet merah putih yang disusun oleh Prabowo Subianto ini adalah yang tergemuk selama era reformasi dan juga Orde Baru pemirsa. Bahkan berdasarkan data yang dirilis Sekretaris Kabinet pemirsa, ini jumlah Menteri Kabinet sejak masa Presiden B.J. Habibie sampai Jokowi ini tak pernah lebih dari 40 kementerian. Namun kali ini ada 48 kementerian dengan jumlah kementerian yang baru dalam Kementerian Merah Putih dari Prabowo Gibran. Ini rekor menteri terbanyak. Dan bahkan saat Presiden B.J. Habibie saja sudah menyentuh angka 37 menteri. Dan usai dari pelantikan pada hari ini pemirsa, nantinya seluruh menteri ini akan ke Magelang untuk mengikuti Akademi Militer yang nantinya di dalamnya ada pembekalan dan juga mereka akan diberikan sejumlah pembekalan prioritas. Tidak hanya itu, mereka sengaja dikumpulkan karena mengingat jumlah yang sangat banyak, diperlukan kerjasama yang sangat erat dari satu kementerian dengan kementerian lainnya. Berbeda dengan ketika pemerintahan Jokowi, tidak adanya pembekalan dan tidak adanya Akademi Militer pemirsa. Berbeda dengan gaya komunikasi politik yang dimiliki oleh Prabowo, akan melibatkan akademisi militer untuk memberikan pembekalan terhadap menteri-menterinya yang untuk membantu selama 5 tahun ke depan. Ya pemirsa, menariknya pemirsa, nantinya saat sekitar tanggal 25 hingga tanggal 27 Oktober nanti, sejumlah menteri ini akan dibawa ke Magelang, Jawa Timur, dan akan berkumpul di Akademi Militer Akmil di Lembah Tidar sekitar 3 atau 4 hari. Pada pekan depan usai pelantikan pemirsa. Ya, maksud kami di Magelang, Jawa Tengah pemirsa, di mana salah satu agendanya di Akmil ini adalah pembekalan oleh Prabowo Subianto hingga kegiatan outbound. Dan nantinya ini momen pembekalan di Magelang ini sebagai momen langkah pangkeraban dari seluruh pembantu Prabowo dari beragam latar belakang ini menjadi satu. Jam 3.
Mengingat memiliki latar belakang yang sangat berbeda, pemirsa, berbagai macam, dari asalnya, partai yang berbeda, kelompok yang berbeda juga. Mohon perhatian. Ini jadikan satu dalam beberapa hari kerja yang sangat singkat dan untuk Wakil Presiden menyatukan Republik dan menyampaikan Indonesia visi dan misi untuk Indonesia. tiba di tempat acara.